pertama, kemudian PEB. Kalau material neonatal itu instalasi yang menjalankan program dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi. Nah, kalau kegawatan daruratan itu suatu keadaan yang serius yang harus dapat pertolongan. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Ibu. Mungkin dari saya, Bu, atas nama Katrina. Ya. Baik, Bu, kita ketahui bersama bahwa kegawat daruratan berarti membutuhkan medis itu bagaimana kita menolong bayi atau ibunya dalam keadaan atau apa yang harus ibu atau anak tersebut alami, Bu. Tentang neonatal berarti kita menghitung atau menimbang keadaan bayi. Mungkin hanya itu dari saya. Lagi? Saya Bu. Dari saya. Siapa? Ayo. Kalau kegawat daruratan itu kejadiannya secara tidak terduga atau secara tiba-tiba. Kalau neonatal itu situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir atau yang kritis kurang lebih dari 28 hari, Ibu. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Orang lagi? Dari saya, Ibu Nelly Vinara Munadang. Ini gimana? Bersama bahwa neonatal itu di mana ini bayi berusia di bawah 28 hari. Berarti kegawat darurat itu di mana keadaan bayi ini mengalami gangguan kesehatan yang tidak sehat. Jadi keadaan untuk menolong bayi yang mengalami gangguan fisik atau mental di bawah usia 28 hari. Sekian dari saya. Ya, saya akan share screen ya materi saya. Share screen saya bisa terlihat? Belum, Bu. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Ini terlihat belum? Sudah masuk ke ini belum? Gambarnya udah, tapi masih belum muncul, Bu. Masih belum muncul. Ini muncul? Ya, sudah, Ibu. Ya. Saya nggak bisa ini ya, nggak bisa slideshow kayaknya. Soalnya dari kemarin ini komputer saya lagi berbuat atau saya lagi buat. Tapi saya coba slideshow, nanti semisal dia nggak jalan, kalian ngomong ya. Baik, konsep kegawat daruratan nasional. Kita akan belajar tentang konsep kegawat daruratan nasional. Ini sudah jalan ya? Ini belum nggak? Belum, Ibu. Oh, hilang Ibu. Oh, menghilang. Oh. Kalau gini nggak usah saya slideshow, kalian bisa lihat nggak sih? Sudah, Ibu, kelihatan. Kelihatan ya, saya nggak slideshow ya, soalnya ini nggak bisa mendapat nggak tahu deh. Baik, di sini kemudian kegawat daruratan. Kegawat daruratan adalah kejadian yang kita lihat jalan masuk udaranya itu tidak ada masalah atau tidak ada gangguan pada jalan udara, kita lihat pernapasannya, kita perlu bantuan atau tidak. Jika diperlukan bantuan pernapasan, akan dilakukan pemberian oksigen. Kemudian selanjutnya kita lihat sirkulasi, saturasi atau salurannya, turun atau tidak, dan salurannya. Kemudian
kemudian ada disability atau cacat atau lumpuh. Di sini kita lihat hal-hal yang menyebabkan cacat atau lumpuh kita hindari. Misal jika ada kecelakaan, kita tolong kan, kemudian kita lihat di bagian tubuh mana yang kira-kira menyebabkan cacat atau lumpuh, kita lakukan fiksasi atau kita lakukan pelonggaran agar tidak terjadi kecacatan atau lumpuh yang lebih lanjut. Kemudian yang kelima ada exposure, pencahayaan. Exposure di sini itu adalah biasanya dilakukan fototerapi, concern untuk melihat apakah ada bahaya yang mengancam atau adakah yang menyebabkan gejala daruratan. Kemudian selanjutnya di sini tujuan dari asuhan ke bidang gejala daruratan makanan neonatal yaitu menyelamatkan ibu dan anak baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu wilayah kabupaten kota madya atau provinsi. Ketahui bahwa semua bidan itu memiliki kewenangan masing-masing. Ada kewenangan yang di bawah kewenangan bidan, ada yang bukan kewenangan bidan. Sehingga dalam pelaksanaan gejala daruratan makanan neonatal, kita juga harus melihat mana yang menjadi ranah bidan, mana yang bukan menjadi ranah bidan. Jika memang bukan menjadi ranah bidan, sebaiknya kita lakukan rujukan untuk mengatasi gejala daruratan yang lebih lanjut. Kemudian di sini ada ruang lingkup asuhan gejala daruratan makanan neonatal. Pertama, stabilisasi di UPD atau persiapan untuk pengobatan definitif. Ini sangat penting. Penanganan awal di IPD dan persiapan untuk pengobatan definitif ini sangat penting. Kita ketahui bahwa prinsip dari penanganan gejala daruratan yaitu adalah cepat dan tepat. Jadi penanganan di stabilisasi di IPD ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi atau untuk selanjutnya dilakukan pengobatan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, penanganan kasus daruratan di sakit di ruang di belakang. Jadi setelah kita lakukan stabilisasi di IGD untuk persiapan pengobatan lebih definitif, kemudian dilakukan penanganan kasus daruratan di rumah sakit. Biasanya untuk kasus kebidanan, misal terjadi saat misal terjadi konflik zama. Nah, kita lakukan kalau penanganan kasus daruratan di rumah sakit itu bisa kita lakukan ini sesarian. Di sini juga ada penanganan cepat. Misalnya dilakukan sesarian. Kemudian yang keempat, perawatan intensif ibu dan bayi. Ini yang keempat ini penanganan setelah kemudian penanganan daruratan kita harus melakukan perawatan intensif ibu dan bayi. Kemudian selanjutnya apa sih gejala daruratan maternal atau gejala daruratan obstetrik dan gimana ruang lingkupnya? Jadi gejala daruratan obstetrik itu adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit gangguan dan kehamilan yang mengancam ibu dan bayi seperti yang kita ketahui. Contohnya untuk pada kehamilan kita tahu ada preeklamsi, terus untuk kehamilan ada preeklamsi, kemudian untuk persalinan mungkin ada pampers ngacep, kemudian pada pas ada pendarahan, banyak sekali pendarahan yang terjadi pada obstetrik. Kemudian penderita atau pasien daruratan itu perlu pertolongan cepat dan tepat sekali lagi untuk mencegah kematian dan kecacatan yang lebih lanjut. Keberhasilan dari daruratan maternal ini itu terdapat pada waktu tanggap atau respon time. Jadi penolong itu harus benar-benar tanggap dan cepat dan tepat untuk melakukan penanganan gejala daruratan. Kemudian selanjutnya di sini ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ruang lingkup dari gejala daruratan maternal atau seperti itu yaitu pada wanita hamil, melahirkan atau nifas. Gejala daruratan ini tidak bisa kita prediksi.
biasanya secara tiba-tiba terjadi. Untuk di sini saya contohkan yaitu preeklamsi, biasanya langsung terjadi kejang, kemudian terdapat komplikasi atau yang komplikasi yang tidak ditolak atau dipantau dengan cepat. Jadi prinsip dari penolong yaitu harus mengenali komplikasi-komplikasi jika komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut jika terjadi gejala daratan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep dasar tentang gejala daratan maternal. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang gejala daratan maternal pada bagian selanjutnya. Jadi saya mengawali saja. Jadi mengawali saja untuk materi gejala daratan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita diskusikan. Ayo, ini yang mau ditanyakan atau kita diskusikan. Jadi di sini nanti saya bertim ya dengan Bu Rohana. Nanti untuk pembagiannya setiap saya mau ngajak atau Bu Rohana mau ngajak, nanti saya kasih tahu PJMK untuk materi-materinya. Mungkin ada yang ditanyakan, ayo. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Bu, suaranya Ibu kurang keras. Oh, belum. Nah, tapi ini udah kedengeran kan? Sudah Bu. Ayo, mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Kalau tidak ada, saya yang akan tanya. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang prinsip dari penanganan gejala daratan. Coba dijelaskan prinsip dari penanganan gejala daratan itu seperti apa? Saya Bu Silvia Dewi mau coba menjawab. Prinsip manajemen gawat daruratan itu ada airway, seperti jalan masuk udara. Terus habis itu ada breathing, pernafasan. Ada sirkulasi, itu sirkulasi atau saluran. Ada disability, cacat, lumpuh, dan ada exposure, pencahayaan. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi kan sudah saya jelaskan tentang ruang lingkup dari penanganan gejala daratan obstetri ya, maternal. Sudah dijelaskan apa saja ruang lingkup tentang penanganan obstetri atau maternal. Bisa menjelaskan? Bu, bisa diulang soalnya. Jadi tadi kan sudah saya obstetri, gadar obstetri maternal. Coba dijelaskan ruang lingkup dari penanganan gadar maternal atau obstetri itu apa sih? Dan apa saja ruang lingkupnya? Mungkin saya pertama itu ada tadi sempat catat sedikit. Yang pertama itu ada observasi
ada stabilisasi di IGD atau persiapan yang cara penanganan dinamis. Terus yang kedua ada pencegahan kasus gawat darurat dan pertolongan pasien. Selanjutnya lupa. Dan memandangkan Penanganan Kalau sudah jawab, nggak boleh jawab lagi, Kak Ibu. boleh. Iya, saya mau menambahkan. Ada penanganan kasus gawat darurat RS di ruang tindakan. Terus habis itu ada penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparotomi, sektio cesaria. Terus habis itu ada perawatan intensif ibu dan bayi. saya Ibu menjawab. Mana? Kegawat darurat obstetri adalah kondisi kesehatan mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Ada yang mau ditanyakan juga? Kalau tidak ada, untuk pertanyaan minggu depan, ya, mana? Ini Bu mau bertanya, kondisi seperti apa yang bisa dikategorikan gawat daruratan pada bayi baru lahir? Kondisi seperti apa yang dapat dikatakan gawat daruratan ya? Ingat, belajar materi itu kita itu sudah bukan pakai fisiologis lagi, tetapi patologis. Jadi kondisi-kondisi apa yang bisa kita sebut dengan kondisi darurat? Misal, saya contohkan kondisi bayi asfiksia. Kalian tahu asfiksia? Bayi yang tidak segera menangis. Itu salah satu contoh dari daruratan neonatal. Kemudian itu yang yang harus segera ditangani ya. Terus ada juga sepsis. Sepsis itu infeksi pada bayi baru lahir. Kemudian ada sepsis, terus ada icterus pada bayi atau bayi kuning. Icterus yang patologis itu juga termasuk gejala daruratan pada neonatal. Jadi prinsipnya kan emang gejala daruratan neonatal itu kan memang sulit ditebak, sulit dan kita nggak bisa prediksi kapan terjadi. Jadi kondisi-kondisi yang seperti itu, kondisi-kondisi yang memang di luar fisiologis atau patologis yang butuh penanganan tepat dan cepat, itu termasuk kasus-kasus gejala daruratan. Lagi? Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan membagi tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. oh ya, jadi untuk pertemuan minggu depan saya akan membagi tugas kalian untuk membuat paper dan mempresentasikan paper tersebut pada pertemuan selanjutnya. Kita ketemu lagi hari Rabu berarti ya. Bisa diulangi Bu. Maaf Ibu. Bisa diulang. Jadi kita akan untuk pertemuan minggu depan saya akan membagi hari ini saya akan membagi menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan tugas pertemuan depan.
Jadi minggu depan kalian akan mengerjakan paper dan akan mempresentasikan paper tersebut pada pertemuan minggu depan. Untuk materi yang dibahas itu apa saja? Jadi materi yang dibahas itu saya dulu ya. Ini sudah terlihat share screen saya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sudah? Ini sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ini terlihat? Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Jadi di sini ada beberapa materi yang perlu kalian bikin buat kami. Yang pertama tentang prinsip penanganan kegawat daruratan maternal. Yang kedua tentang prinsip penanganan kegawat daruratan neonatal. Terus tentang selanjutnya tentang sistem rujukan kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal dan merujuk kasus kegawat daruratan neonatal serta pemberian pengobatan. Jadi ada 4 kelompok ya. PJMK tolong dibantu dibagi menjadi satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama membahas tentang prinsip penanganan kegawat daruratan neonatal. Sudah bisa mencatat? Sudah, Bu. Ya, yang kedua tentang sistem rujukan kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Terus yang ketiga tentang merujuk kasus gawat darurat neonatal. Yang keempat tentang pengobatan apa saja yang harus diberikan pada